Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang zero waste atau nol sampah atau yang dikenal dengan istilah produksi bersih. Sampah selalu menjadi permasalahan yang tidak habis-habisnya. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampah semakin menumpuk. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 19,45 juta ton. Berdasarkan jenisnya, mayoritas timbunan sampah nasional pada tahun 2022 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 41,55%. Kemudian sampah plastik berada di urutan kedua dengan proporsi 18,55%. Sebanyak 13,27% sampah di Indonesia pada tahun 2022 berupa kayu atau ranting, 11,04% sampah kertas atau karton, dan sampah logam 2,86%. Ada pula 2,54% sampah lainnya, sampah kaca 1,96%, sampah karet atau kulit 1,68%, dan 6,55% sampah jenis lainnya. Jika dihitung, sampah yang berasal dari sisa makanan adalah sebesar 8,082 juta ton. Jika jumlah penduduk tahun 2022 adalah 275.770.000, maka produksi sampah penduduk Indonesia sebesar 70,53 kg per kapita per tahun. Dengan produksi sampah asal sisa makanan sebanyak 29,31 kg per kapita per tahun. Jika dihitung dalam hari, maka setiap orang Indonesia memproduksi sampah sebanyak 193,23 gram per kapita per hari. Dengan sampah asal sisa makanan sebesar 80,3 gram per kapita per hari. Namun, jika kita membaca hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka produksi sampah lebih fantastis. Riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyimpulkan bahwa produksi sampah nasional di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata, satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Sahabat Warung Ilmiah, salah satu konsep untuk mengatasi masalah sampah adalah konsep zero waste atau dikenal dengan istilah produksi bersih. Zero waste atau bebas sampah atau minim sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Tujuannya adalah agar supaya sampah tidak berakhir di TPA, kemudian menjaga sumber daya dan melestarikan alam. Konsep zero waste lebih kepada pengendalian diri kita untuk tidak konsumtif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kita menjadi lebih sadar terhadap apa yang kita beli dan kita konsumsi dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengelolaan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi volume sampah sebanyak mungkin. Serta terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Pengertian zero waste adalah bahwa mulai dari produksi sampah sampai berakhirnya suatu proses produksi dapat dihindari terjadi produksi sampah atau dihasilkan produksi sampah sedikit mungkin. Sahabat Warung Ilmiah, orientasi penanganan sampah dengan konsep zero waste diantaranya meliputi 1. Sistem pengolahan sampah secara terpadu, 2. Teknologi pengomposan, biogas, briket, pakan ternak, dan lain sebagainya, 3. Teknologi daur ulang sampah plastik, kertas, dan yang lainnya, 4. Teknologi pembakaran sampah dan insinerator, 5. Teknologi pengolahan limbah cair, 6. Teknologi pembuangan akhir sampah, 7. Peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, dan 8. Pengolahan sampah kota.
Sahabat warung ilmiah, adapun metode zero waste yang dapat digunakan adalah metode 5R, yaitu refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan rot membusukkan sampah. 5R ini menjadi pegangan untuk membentuk gaya hidup tanpa sampah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Paling tidak 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Gaya hidup zero waste bukan berarti mengkriminalkan barang-barang plastik, barang-barang sekali pakai, dan yang sejenisnya. Sahabat warung ilmiah, refuse atau menolak merupakan sikap kita dengan menolak dan menghindari penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contohnya menolak untuk tidak membeli ketika ada seseorang menawarkan produk yang tidak kita butuhkan atau produk yang dapat merusak lingkungan. Reduce atau mengurangi merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan mengurangi kuantitas suatu barang atau suatu produk untuk menjadi sampah. Terutama bagi kaum hawa yang mempunyai hobi berbelanja di toko atau di supermarket, diharapkan bijaksana dalam memilih barang jika bisa menghindari membeli barang dengan kemasan saset karena ini lebih berpotensi untuk menghasilkan sampah lebih banyak. Contoh lainnya misalnya kita lebih memilih untuk mengirim undangan menggunakan undangan digital daripada undangan yang menggunakan bahan baku kertas dan plastik yang nantinya akan menjadi sampah. Reuse atau menggunakan kembali merupakan suatu sikap dengan lebih memilih menggunakan barang yang dapat digunakan berulang daripada barang yang hanya sekali pakai dengan fungsi yang sama. Contohnya saat kita berbelanja, kita lebih memilih menggunakan tas belanja yang terbuat dari kain dan dapat digunakan berulang kali dibandingkan menggunakan kantong plastik. Hal ini dapat diterapkan juga baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dengan membawa tumbler minuman daripada harus membeli minuman kemasan yang ketika habis kemasannya akan menjadi sampah. Kemudian recycle, barang atau produk yang dapat kita cegah menjadi sampah dengan melakukan daur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Langkah yang dapat dilakukan sebelum mendaur ulang yaitu memisahkan terlebih dahulu antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang dapat didaur ulang adalah antara lain seperti botol plastik bekas, ember bekas yang sudah tidak layak digunakan, bekas bungkus makanan yang bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selain dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan, juga dapat membantu perekonomian. Rot atau membusukkan sampah merupakan kegiatan yang menjadikan sampah organik menjadi kompos. Jadi setelah melakukan pemilahan sampah organik dengan anorganik, maka sampah organik itu dapat kita buat kompos. Pembuatan kompos saat ini dapat dilakukan tanpa lahan yang luas dengan menerapkan metode Takakura. Metode ini adalah salah satu metode pembuatan kompos untuk sektor rumah tangga. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa jika ingin membuat kompos harus ada lahan terlebih dahulu. Sahabat warung ilmiah, zero waste dimulai dari rumah dengan cara mengurangi sampah makanan dan sampah kegiatan lain. Ketika memasak, diusahakan menghasilkan sampah yang sesedikit mungkin. Membersihkan dapur dan bagian rumah lainnya dengan bahan yang dapat digunakan secara berkesinambungan. Mengkonsumsi makanan dan minuman secara tuntas, sedikit mungkin memakai bahan yang tidak mudah didaur ulang, misalnya plastik, belanja di toko terdekat, dan menggunakan tas belanja sendiri. Kemudian membawa wadah makanan sendiri ketika membeli makanan take away. Kemudian juga memakai popok kain untuk bayi sebagai pengganti popok sekali pakai. Kemudian juga kita bisa mengurangi berbelanja pakaian baru, kemudian barang-barang yang rusak diperbaiki dan kemudian digunakan lagi. Kemudian juga membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah minimal sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian mengolah sampah organik di tingkat RT atau RW. Jika mungkin kita bisa juga membuat produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah-sampah anorganik. Adapun manfaat gaya hidup zero waste antara lain dapat menghemat pengeluaran, fokus pada produk-produk yang tahan lama, tidak ada lagi makanan sisa, kemudian juga meningkatkan kesehatan dan menurunkan berat badan. Kemudian juga mendukung upaya mengatasi pemanasan global, kemudian juga meningkatkan kreativitas, sehingga menjaga kebersihan lingkungan. Sahabat warung ilmiah, beberapa istilah yang terkait dengan konsep zero waste antara lain adalah green job,
green economy, green lifestyle, dan lain sebagainya. Beberapa pekerjaan yang terkait dengan zero waste antara lain adalah pemulung, tukang sol sepatu, tukang jahit yang menjahit pakaian atau barang yang rusak, tukang tambal ban, dinas, petugas, pekerja, pengusaha yang terkait dengan pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Green job contohnya adalah seperti teknisi sistem energi matahari, spesialis eksplorasi panas bumi, pemandu wisata ekoturism, kemudian startup waste management, startup energi terbarukan, petani urban, desainer fashion berkelanjutan, pengusaha makanan organik, teknisi mobil listrik, arsitek ramah lingkungan, konten kreator, dan lain sebagainya. Green economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Kemudian ada juga gaya hidup hijau atau green lifestyle, adalah gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan dan energi. Artinya setiap aktivitas dalam kehidupan selalu memiliki manfaat dan dampak positif bagi kondisi lingkungan maupun ketersediaan energi. Gaya hidup ini disinyalir mampu menjadi penyeimbang antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Penerapan gaya hidup hijau antara lain satu adalah menghemat penggunaan listrik, yang kedua meminimalisir sampah rumah tangga, yang ketiga membuat ruang terbuka hijau, ketiga membuat ruang terbuka hijau di rumah, keempat memanfaatkan air secukupnya, dan kelima meminimalisir penggunaan plastik. Sahabat Warung Ilmiah, langkah sederhana gaya hidup zero waste antara lain adalah dengan cara memanfaatkan barang yang tidak dipakai, membeli makanan secukupnya, think before you buy it, mulai memisahkan sampah organik dan anorganik. Gaya hidup zero waste membantu kita untuk mengevaluasi gaya hidup dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak terhadap lingkungan. Bumi, tempat satu-satunya manusia tinggal, sekarang dalam kondisi kritis. Ayo mari kita saling mengingatkan dan belajar untuk peduli dan berbuat sesuatu terhadap kelangsungan bumi kita. Sahabat Warung Ilmiah, demikianlah bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.